Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Bella Nabila, NIM PO71 2002, 154, Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Jambi, tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Kita masuk ke sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Itu bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang biak di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan keunikannya sendiri secara genetik. Saat proses reproduksi terjadi, percampuran antara sel telur dan sel sperma bercampur dan menimbulkan pembuahan. Setelah itu, janin terbentuk di dalam rahim selama 36 hingga 40 minggu untuk menghasilkan bayi. Kita masuk ke fungsi sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproses dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Perbedaan sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari dua bagian utama, yaitu testis sebagai tempat sperma diproduksi dan penis. Bagian penis dan uretra termasuk dalam sistem saluran kemih dan reproduksi pada pria. Sedangkan struktur eksternal dari sistem reproduksi wanita antara lain klitoris, labia minora, labia majora, serta kelenjar Bartholin. Bagian tubuh yang termasuk organ dalam utama dari sistem reproduksi wanita adalah vagina dan rahim. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Bisa dilihat pada gambar di atas, alat reproduksi pria. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat reproduksi pria. Yang pertama, kita masuk ke penis. Penis adalah organ reproduksi yang berada di luar tubuh. Berfungsi juga sebagai saluran kencing dan saluran keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum, memiliki fungsi menjaga agar suhu testis ideal bagi proses reproduksi sperma di sana. Terdapat 2 buah testis di dalam skrotum. Yang ketiga ada testis, terletak di bagian dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron serta sperma. Yang keempat ada epididymis, merupakan saluran di mana sperma disimpan sementara waktu usai diproduksi dalam testis. Yang kelima ada uretra. Uretra adalah saluran tempat urin atau kencing keluar, juga menjadi saluran keluarnya sperma. Letaknya ada di dalam penis. Yang keenam ada vesicula seminalis, adalah kelenjar di mana zat basa alkali, fructosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan dihasilkan. Yang ketujuh ada kelenjar prostat, berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan ada kelenjar Cowper, berfungsi untuk melepaskan lendir dan cairan yang bersifat basa agar dapat menetralkan urin yang ber-pH asam. Dengan begitu, sperma bisa hidup saat melewati uretra. Kita lanjut ke sistem reproduksi wanita. Di sini bisa dilihat gambar alat sistem reproduksi pada wanita. Saya akan menjelaskan satu persatu alat sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah organ reproduksi wanita yang sebagian berada di luar.
dan sebagian berada di dalam tubuh. Yang kedua ada serviks. Nama lain adalah leher rahim yang menjadi pintu masuk dari saluran vagina menuju rahim. Yang ketiga ada rahim atau uterus. Adalah tempat di mana zigot berkembang menjadi janin yang terbentuk pada proses reproduksi. Yang keempat ada ovarium. Ovarium dikenal juga sebagai hidung telur. Ini adalah organ yang terletak di dua sisi rahim, berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Selain itu juga untuk menghasilkan hormon estrogen atau progesteron. Yang terakhir ada tuba falopi atau saluran telur, adalah saluran kecil yang terletak di bagian atas rahim untuk tempat ovum lewat dari ovarium menuju ke rahim. Kita masuk ke penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi. Yang pertama ada gonorrea. Gonorrea disebut juga penyakit kencing nanah karena adanya cairan kental seperti nanah di saluran kencing yang menimbulkan rasa sakit. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Yang kedua, chlamydia. Chlamydia, gejala penyakit ini adalah rasa nyeri dan panas saat buang air kecil karena adanya infeksi dari bakteri Chlamydia trachomatis. Yang ketiga ada herpes genitalis. Herpes genitalis penyebabnya adalah infeksi herpes simplex virus atau disebut dengan HSV dengan gejala seperti melempuh di area kulit kelamin baik penis atau vagina. Rasa nyeri dan panas akan dikeluhkan oleh penderitanya. Yang keempat, sifilis. Penyebab penyakit adalah infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejala awal dari penyakit ini adalah lesi kemerahan pada kulit area kelamin, disusul rasa gatal yang sangat. Yang kelima ada kutil kelamin. Penyebabnya adalah infeksi human papillomavirus atau HPV. Dengan gejala munculnya semacam kutil atau benjolan di area kelamin. Yang terakhir, kanker ovarium adalah kanker yang muncul di jaringan indung telur. Kanker ovarium banyak dialami saat wanita pasca menopause. Dilansir laman, penyebab kanker ini hingga saat ini masih belum dapat dipastikan. Gejala yang umum dialami wanita adalah sakit perut membesar, kembung, sakit saat berhubungan seksual, menstruasi bermasalah. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.